Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau sama Retri volume ke-6 chapter ke-12. Di chapter ini bakal dibahas tentang keadaan Desa Rabi bagian kelima. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, saat para pekerja yang berasal dari luar desa ingin mulai bekerja di Desa Rabi, tiba-tiba saja saat mereka sampai di Desa Rabi, mereka pun langsung terkejut karena mereka melihat ada sebuah bangunan yang sangat besar dan juga tinggi yang dibangun di Desa Rabi. Padahal di hari-hari sebelumnya, bangunan itu belum ada. Bahkan yang membuat mereka semakin terkejut lagi adalah karena bangunan itu ternyata berwarna emas. Dan saat mereka masuk ke dalam desa lebih dalam lagi, ternyata hal itu malah mengejutkan mereka kedua kalinya. Karena ternyata di sana mereka melihat ada sebuah air pancur dan juga hutan yang sangat lebat. Dan hal ini membuat mereka semua menjadi sangat terguncang. Bahkan mereka mulai bertanya-tanya, kenapa bisa hutan selebat ini tumbuh di wilayah ini? Padahal Desa Rabi adalah wilayah yang sangat tandus. Dan setelah itu, mereka pun lalu bertanya kepada pekerja yang lain, kenapa hal ini bisa terjadi. Dan orang itu pun mulai memberitahu mereka semua. Orang itu bilang bahwa sang penguasa, yaitu Raja Iblis Hakuto, dia telah kembali ke Desa Rabi. Dan dialah orang yang telah membuat semua keajaiban ini. Mereka semua yang telah mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Lalu salah satu dari mereka bertanya lagi kepada orang itu, apakah benar gelar Raja Iblis dari Tuan Hakuto hanyalah sebuah panggilan saja? Tetapi orang itu langsung membantahnya. Orang itu bilang kepada mereka semua bahwa gelar itu sepertinya bukan hanya panggilan saja. Karena dia juga telah mendengar sebuah informasi jika Tuan Raja Iblis Hakuto telah membantai banyak monster di wilayah bangsa utara. Bahkan Tuan Hakuto sangat terkenal di sana. Tetapi tiba-tiba, ada seorang mandor yang langsung berteriak kepada para pekerja dengan nada yang sangat kesal. Dan mandor itu ternyata adalah Yuya Kondo. Bahkan Yuya saat itu langsung memarahi orang asing yang berani mencuri air dan juga garam dari air pancur. Dan alasan Yuya sangat kesal hari ini adalah karena dia telah disuruh oleh Tahara untuk menjadi seorang mandor. Padahal dia hanya ingin bermalas-malasan di kamarnya sambil main game. Sedangkan Tahara pagi ini, dia lalu mengajak para pekerja untuk senam terlebih dahulu dengan musik yang berasal dari Kekaisaran Agung. Dan anehnya para pekerja di desa ini sudah tidak asing lagi dengan musik, karena mereka sudah terbiasa mendengar musik dari sebuah alat ajaib yang disebut dengan kotak musik. Dan setelah senam selesai, ternyata ada satu petualang wanita datang untuk menghampiri Yuya. Dan petualang wanita itu bilang kepada Yuya, jika dia tidak menyangka jika anak kecil seperti Yuya bisa menjadi seorang mandor. Tetapi Yuya dengan malas, dia pun lalu bilang kepada petualang wanita itu. Yuya bilang bahwa dia tidak suka berbicara dengan seorang gadis yang nyata, karena dia lebih suka dengan seorang gadis dua dimensi. Bahkan dia ingin menikah dengan salah satu karakter wanita di dalam game yang dia sukai. Lalu petualang wanita itu langsung mengajak Yuya untuk makan bersama. Tetapi sayangnya, Yuya langsung menolaknya. Dan Yuya bilang kepada gadis itu bahwa dia akan menikah dengan Ika-chan. Dan jika dia makan bersamanya, maka Ika-chan akan berpikir jika dia telah selingkuh. Perlu diketahui, Ika-chan adalah karakter game yang disukai oleh Yuya. Sedangkan petualang wanita yang telah mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung pergi meninggalkan Yuya, karena dia berpikir jika Yuya itu ternyata sudah gila.
Dan saat petualang wanita itu sudah pergi, Yuya pun langsung melihat konsol game portable miliknya dan langsung mengobrol dengan karakter game Ika-chan. Sedangkan Tahara yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat konyol. Bahkan Tahara mulai berpikir jika Yuya ini ternyata sudah mulai gila. Lalu Tahara dengan nada yang sangat mengejek bilang kepada Yuya. Tahara bilang seharusnya Yuya menyingkirkan konsol gamenya dan menerima ajakan dari para wanita itu karena mereka terlihat lebih nyata. Bahkan saat ini, Yuya terlihat seperti bocah gaming yang sangat menyedihkan. Yuya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Tahara. Dan Yuya bilang kepada Tahara bahwa Tahara seharusnya memikirkan dirinya sendiri. Dan Tahara sebaiknya memberikan kesempatan kepada wanita yang lain daripada terus menyukai adiknya sendiri. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Yuya. Dan akhirnya terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Sedangkan Hakuto yang melihat perdebatan mereka itu dari jarak jauh, dia pun hanya bisa menghela nafas. Bahkan aku yang saat ini ada di sebelah Hakuto, dia pun lalu bilang kepada Hakuto dengan ragu-ragu. Aku bilang bahwa sepertinya dua karyawan unggulan milik Tuan Hakuto, ternyata mereka berdua terlihat sangat akrab. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada aku. Hakuto bilang bahwa walaupun sifat mereka berdua seperti itu, tetapi mereka berdua itu memiliki kemampuan yang sangat hebat. Lalu setelah itu, aku memberitahu Hakuto. Aku bilang kepada Hakuto bahwa dia telah mendengar banyak orang jika orang-orang telah memanggil Hakuto dengan sebutan malaikat jatuh atau Raja Iblis Lucifer. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun hanya diam saja. Dan Hakuto mulai membayangkan apakah rumor ini akan menguntungkan atau akan merugikan dirinya. Padahal dia saat ini tidak tahu apa-apa tentang Raja Iblis Lucifer. Tetapi pada awalnya dia pernah berpikir jika orang-orang dari kerajaan Holy Light yang memuja Steel Angel, mereka semua pasti akan membenci Raja Iblis Lucifer. Tetapi pada kenyataannya saat ini, semua orang bisa menerimanya dengan baik. Bahkan yang membuatnya sangat terkejut adalah banyak orang yang berharap kepadanya. Dan setelah itu, aku bilang kepada Hakuto. Aku bilang bahwa menurutnya alasan Steel Angel memanggil Hakuto ke dunia ini adalah karena Steel Angel ingin Hakuto membuat dunia ini menjadi lebih baik. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam. Dan Hakuto bilang di dalam hatinya bahwa sebenarnya Steel Angel memanggilnya ke dunia ini adalah karena Steel Angel ingin dunia ini hancur. Tetapi karena yang masuk ke dalam tubuh Hakuto adalah dirinya, yaitu Akira Ono, sehingga dia sampai saat ini melakukan hal yang baik. Dan jika saja yang masuk adalah Raja Iblis Hakuto yang asli, maka dunia ini pasti akan segera hancur. Lalu setelah itu, Hakuto pun bilang kepada aku. Hakuto bilang bahwa saat ini mereka telah memiliki banyak kekayaan, tetapi dia masih membutuhkan banyak item dan juga SP. Aku yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Hakuto, apakah Hakuto akan pergi ke wilayah bangsa utara lagi? Dan Hakuto pun dengan tenang bilang kepada aku. Hakuto bilang bahwa mau tidak mau, maka dia harus pergi ke sana untuk mendapatkan banyak item dan juga SP. Tetapi aku yang mendengar hal itu, dia pun langsung bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto kali ini harus membawanya juga. Tetapi Hakuto langsung menolak hal itu. Dan Hakuto bilang kepada aku bahwa aku akan lebih aman berada di desa Rabi bersama dengan Yu, Tahara dan juga Yuya. Aku yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat sedih. Dan dia pun lalu bilang kepada Hakuto bahwa dia pasti akan sangat merindukan Hakuto. Sedangkan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat tersentuh. Lalu Hakuto bilang kepada aku bahwa aku itu adalah orang yang sangat penting di dalam hidupnya, sehingga dia tidak mau mengajak aku ke tempat yang sangat berbahaya. Aku yang mendengar itu, dia pun akhirnya mau mengerti. Dan aku juga bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto juga adalah orang yang paling penting di dalam hidupnya. Dan setelah itu, Hakuto juga bilang kepada aku
bahwa dia sebentar lagi akan memanggil bawahannya yang lainnya. Dan bawahannya itu memiliki sifat yang hampir sama dengan aku. Dan nama bawahannya itu adalah Ren Myaoji. Bahkan Hakuto bilang kepada aku, jika Ren Myaoji itu adalah salah satu bawahannya yang paling berbakat. Dan dia juga orang yang sangat baik dan memiliki sifat yang hampir sama dengan aku. Tetapi tiba-tiba, Hakuto pun mendapatkan sebuah panggilan telepati dari Tahara. Dan Tahara bilang kepada Hakuto bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan bos Hakuto. Dan tamu itu adalah penguasa dari desa tetangga. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Tahara, kenapa penguasa desa tetangga ingin bertemu dengannya. Tetapi Tahara yang mendengar itu, dia pun langsung tertawa. Dan Tahara bilang kepada Hakuto bahwa mana mungkin bangunan setinggi dan juga sebesar kasino tidak menarik perhatian banyak orang. Bahkan kasino mereka bisa terlihat dari desa tetangga yang jaraknya sangat jauh. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung menuju ke ruang pertemuan untuk bertemu dengan tamu itu. Di sisi lainnya, tamu yang datang ke desa Rabi untuk bertemu dengan Hakuto, ternyata dia adalah seorang penguasa dari desa tetangga. Dan nama orang itu adalah Supua Aye. Dan Aye saat ini sedang duduk di atas onta miliknya sambil menunggu kedatangan dari Hakuto. Dan alasan Aye datang ke desa Rabi adalah karena desakan dari semua warganya yang telah melihat semua kemajuan dari desa Rabi. Dan mereka semua ingin Aye membawa desa mereka sebaik desa Rabi. Dan sebenarnya Aye sangat malas untuk datang ke desa Rabi. Tetapi karena desakan dari warganya, akhirnya mau tidak mau, dia pun setuju untuk datang ke desa Rabi. Bahkan dia juga berjanji jika dia akan berbicara langsung dengan Hakuto. Perlu diketahui, Aye adalah salah satu bangsawan Holy Light yang sangat suka dengan karya seni. Bahkan dia lebih peduli dengan karya seni daripada mengurus wilayahnya sendiri. Bahkan kebanyakan bangsawan Holy Light, mereka terus berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak karya seni. Karena semakin bagus karya seni yang mereka miliki, maka akan semakin tinggi derajat keluarga mereka. Tetapi saat Aye melihat keadaan desa Rabi, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka jika desa Rabi bisa semaju ini. Bahkan awalnya sebelum dia datang ke sini, dia pernah mengira jika desa Rabi adalah desa yang sangat miskin dan juga rusak. Bahkan saat dia masuk ke dalam desa lebih jauh lagi, dia pun akhirnya melihat sebuah hutan yang sangat lebat dan juga air pancur yang sangat indah. Dan hal itu membuatnya sangat terguncang. Lalu Tahara dengan santai bilang kepada Aye bahwa sebenarnya dia sangat ingin mengajak Aye untuk berkeliling. Tetapi dia tidak mau membuat tuannya, yaitu Tuan Hakuto, menunggu terlalu lama. Aye mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Tahara. Karena dia menganggap Tahara tidak sopan kepadanya. Padahal dia adalah seorang bangsawan. Tetapi Tahara dengan santai bilang kepada Aye bahwa namanya adalah Tahara. Dan dialah yang bertanggung jawab atas semua proyek pembangunan desa Rabi. Tetapi Aye dengan tatapan kesal, dia pun langsung bilang kepada Tahara dengan nada yang sangat marah bahwa orang kotor seperti Tahara tidak pantas untuk menghinanya. Lalu setelah itu, Aye pun langsung mengenalkan dirinya kepada Tahara. Aye bilang kepada Tahara bahwa namanya adalah Supua Aye. Dan tujuannya datang ke sini adalah karena dia ingin bertemu dengan penguasa desa ini, yaitu Tuan Raja Iblis Hakuto. Dan di sini sebenarnya Aye sudah sangat tahu jika yang menguasai desa ini sebenarnya adalah Hakuto dan bukan Holy Mai dan Luna Elegan. Karena walaupun secara resmi tempat ini dikuasai oleh Luna, tetapi itu hanyalah sebuah formalitas. Karena Tuan sebenarnya adalah Raja Iblis Hakuto. Dan saat Aye diajak oleh Tahara ke tempat pemandian air panas, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandian air panas. Bahkan di sana Aye melihat banyak sekali benda unik yang sangat layak disebut karya seni. Dan hal ini membuat Aye menjadi sangat tertarik. Dan setelah mereka sampai di ruang tamu yang ada di tempat pemandian, akhirnya mereka pun bertemu dengan Hakuto. Lalu Tahara bilang kepada Hakuto
bahwa dia telah membawa tamu ini kepada Hakuto. Sedangkan Aye yang melihat Hakuto, dia pun akhirnya mulai merasakan aura yang sangat mengerikan. Bahkan di dalam hatinya dia pun mulai berdoa kepada malaikat Steel Angel. Dan dia berdoa semoga dirinya aman saat berhadapan dengan Raja Iblis Hakuto. Lalu Hakuto dengan nada yang sangat cool, dia pun lalu bilang kepada Aye. Hakuto bilang bahwa dia sangat menyambut kedatangan dari Aye. Sedangkan Aye yang sangat gugup, dia pun hanya bisa mengangguk. Lalu setelah itu, Tahara langsung menyuruh Aye untuk segera duduk, karena bos Hakuto adalah orang yang sangat sibuk. Lalu Hakuto bilang kepada Aye bahwa Aye bisa menilai sendiri perbedaan desanya dengan desa Rabi. Dan Hakuto bertanya kepada Aye bagaimana menurutnya tentang desa Rabi. Lalu Aye dengan sangat gugup, dia pun lalu bilang kepada Hakuto. Aye bilang bahwa desa Rabi telah menarik banyak sekali orang dari desa lain. Dan hal ini akan menimbulkan banyak kebencian dari para penguasa yang ada di setiap desa itu. Bahkan dia sangat yakin jika banyak warga desa lain yang akan mencari perlindungan di desa Rabi. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengerti maksud dari Aye. Dan Tahara sangat tahu bahwa Aye itu sebenarnya ingin mengatakan jika hanya desa Rabi saja yang maju, maka hal itu tidaklah adil. Sehingga Tahara bilang kepada Aye jika mereka juga akan membantu semua desa yang membutuhkan. Karena Holy Maiden mereka yaitu Luna Elegan, dia itu adalah orang yang sangat baik. Tetapi Aye yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa diam saja. Karena sebenarnya Aye sangat tahu jika Luna itu sebenarnya memiliki sifat yang sangat buruk. Bahkan dia juga berpikir jika masalah ini terus berlanjut, maka semua warganya pasti akan pindah ke desa Rabi. Lalu setelah itu, Tahara pun bilang kepada Aye. Tahara bilang bahwa sebenarnya dia sudah tahu jika Aye telah menarik pajak yang sangat tinggi di desanya. Bahkan Aye bisa mendapatkan 15 koin emas besar dalam setahun. Dan hal itu membuat banyak orang mati kelaparan. Sedangkan Aye yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya hanya bisa terdiam sambil mengeluarkan keringat dingin. Lalu Tahara dengan santai bilang kepada Aye bahwa dia akan memberikan Aye sebuah penawaran. Tahara bilang bahwa Aye harus memberikan wilayahnya kepada Luna. Dan sebagai gantinya, maka dia akan memberikan Aye 15 koin emas besar setiap tahunnya. Bahkan mereka juga akan memberikan Aye bonus berupa karya seni yang sangat bagus. Dan juga perjanjian ini akan berlaku untuk semua keturunan dari Aye di masa depan. Aye yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya mulai tertarik. Lalu Tahara juga bilang kepada Aye, jika Aye tidak percaya dengan perjanjian ini, maka perjanjian ini juga nantinya akan ditandatangani oleh Luna sebagai seorang Holy Maiden, agar perjanjian ini akan semakin terjamin. Tetapi di sini, Aye sedikit agak ragu, karena baginya tanda tangan dari Holy Maiden Luna Elegan lebih lemah hukumnya daripada tanda tangan dari Holy Maiden Angel White. Tetapi Tahara yang telah menyadari keraguan dari Aye, dia pun dengan santai bilang kepada Aye. Tahara bilang, jika itu masih belum cukup kuat, maka mereka juga akan meminta tanda tangan dari Putri Angel White. Aye yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk setuju. Dan dia bersedia untuk melakukan penukaran. Dan dengan ini, maka seluruh wilayahnya akan diberikan kepada Luna. Sedangkan Hakuto saat ini, dia pun hanya bisa diam saja sambil merokok. Karena sebenarnya dia tidak punya tujuan apapun untuk mengambil alih wilayah seseorang. Dan sebagai tanda jadinya, maka Hakuto akan memberikan Aye sebuah karya seni yang dia miliki. Tetapi di sini Hakuto malah mengambil sebuah patung kayu yang telah ditemukan oleh Akane di dalam kastil Belphegor. Dan Hakuto yakin jika item itu hanyalah sebuah item sampah. Tetapi saat Hakuto memberikan patung itu kepada Aye, ternyata hal itu membuat Aye sangat terkejut. Karena menurut Aye, patung itu adalah sebuah karya seni yang sangat super langka. Bahkan hanya ada satu di dunia ini. Bahkan Aye yang menerima patung itu, dia pun hampir menangis karena terharu. Dan setelah itu, Tahara pun bertanya kepada Hakuto, akan mereka gunakan untuk apa wilayah tambahan ini?
Dan Hakuto pun dengan santai lalu bilang kepada Tahara. Hakuto bilang bahwa wilayah itu bisa mereka gunakan sebagai tempat cadangan untuk perlindungan, sedangkan sisanya akan mereka jadikan lahan pertanian. Dan setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Tahara. Hakuto bilang bahwa dia sebenarnya memiliki sebuah rencana untuk menempatkan para bismen kelinci yang baru kembali dari wilayah Animania untuk tinggal di desa itu. Karena jika dia langsung menempatkan mereka di desa Rabi, maka para bismen kelinci yang telah tinggal di desa Rabi cukup lama, mereka tidak akan menyukai hal itu. Karena nantinya mereka akan berpikir bahwa saudara mereka itu datang ke desa Rabi hanya untuk menikmati kemajuannya saja. Sedangkan saat mereka susah, saudara mereka itu malah meninggalkan mereka ke wilayah Animania. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu Tahara bertanya kepada Hakuto, apa yang akan mereka lakukan terhadap warga desa di desa itu. Dan Hakuto pun lalu menjawab. Hakuto bilang kepada Tahara bahwa mereka juga harus memberikan warga desa miskin itu kehidupan yang layak dan juga beberapa koin emas untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka. Dan mereka juga harus mulai melakukan pembangunan yang pesat terhadap desa itu, agar desa itu bisa maju seperti desa Rabi. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Karena dengan ini, hampir sepertiga wilayah kerajaan Holy Light telah berhasil mereka kuasai. Dan dengan ini, maka tujuan mereka untuk menguasai kerajaan Holy Light akan segera tercapai. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa diam saja. Karena sebenarnya hal itu hanyalah salah paham. Dan dia tidak punya keinginan untuk menguasai kerajaan Holy Light. Tetapi setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Tahara, jika mereka bisa mengalahkan bangsawan Dona-Dona, maka hal ini akan jauh lebih baik. Dan di sini Hakuto mulai berpikir bahwa lebih baik dia membuat sebuah negara dan memperluas wilayahnya untuk bisa mengalahkan orang-orang jahat ini. Karena di sini Hakuto mulai menyadari bahwa di dunia ini banyak ancaman yang akan segera datang menghampirinya, terutama sebuah pesan tantangan yang telah diberikan kepadanya saat dia berada di dalam labirin Bastille. Dan di dalam hatinya Hakuto berkata bahwa game ini akan segera dimulai.